Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NPM 22351051. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah mesin penerjemah, yaitu untuk menjelaskan atau memberikan teori detail tentang satu metode yang telah dipilih. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Di sini ada Adit, ada Adri, ada Dani, dan juga ada Arifin yang nantinya akan menjelaskan pada bagiannya masing-masing. Ya, pertama saya akan menjelaskan dulu pada bagian sejarah mesin penerjemah. Sejarah mesin penerjemah dimulai itu pada tahun 1949 ketika Warren Weaver mengusulkan gagasan penerjemah otomatis menggunakan komputer melalui sebuah memorandum yang terkenal. Ide tersebut menjadi dasar bagi penelitian awal dalam bidang penerjemahan mesin. Salah satu proyek penting yang menjadi tonggak sejarah adalah proyek Gerton pada tahun 1954 yang merupakan hasil kolaborasi antara Georgetown University dan juga IBM. Proyek ini berhasil mendemonstrasikan penerjemahan otomatis dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris dengan menerjemahkan sekitar 60 kalimat secara akurat. Kemudian, meskipun terbatas dalam cakupan dan kosakata, keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian besar yang membangkitkan minat lebih lanjut terhadap penelitian penerjemahan mesin di seluruh dunia. Oke, selanjutnya ini ada beberapa metode dalam mesin penerjemah atau machine translation. Yang pertama itu ada pendekatan rule based machine translation atau RBMT. Ini berkembang pada tahun 1960 sampai dengan 1980 dengan menggunakan aturan linguistik yang dibuat secara manual. Namun metode ini sulit diterapkan karena membutuhkan banyak aturan yang spesifik. Kemudian yang kedua itu ada Statistical Machine Translation atau yang biasa disingkat dengan SMT. Ini muncul pada tahun 1990 sampai dengan 2010-an. Ini mengandalkan model statistik dengan korpus paralel. Meskipun lebih fleksibel, SMT ini sering menghasilkan terjemahan yang kaku dan kurang memahami konteks. Kemudian yang ketiga itu ada era Neural Machine Translation atau yang biasa disingkat NMT. Ini dimulai pada tahun 2014 dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Model transformer yang diperkenalkan pada 2017 menjadi standar baru dalam penerjemahan mesin dan digunakan oleh layanan seperti Google Translate dan DeepL. Kemudian yang terakhir itu atau yang keempat itu sejak 2020 penggunaan Large Language Model atau yang biasa disingkat LLM seperti GPT dan Llama menghadirkan penerjemahan yang lebih akurat dengan metode Zero Shot dan Few Shot yang memahami konteks lebih baik dan menghasilkan terjemahan yang lebih alami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya yaitu Arifin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rule Based Translation atau RBMT. Jadi RBMT merupakan salah satu pendekatan tertua dalam teknologi penerjemah mesin yang dirancang untuk melakukan proses penerjemahan dengan mengandalkan seperangkat aturan linguistik yang disusun secara eksplisit oleh para ahli bahasa. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip linguistik yang sudah didefinisikan dengan jelas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengonversi struktur kalimat dari bahasa sumber menjadi bahasa target. Dalam RBMT, proses penerjemahan dilakukan berdasarkan aturan tata bahasa atau sintaks, leksikon atau kamus bilingual, dan morfologi, yaitu struktur dan bentuk data yang diorganisir menjadi model-model penerjemahan. Aturan-aturan ini mencakup cara mengenali pola-pola linguistik, menguraikan struktur kalimat, serta membentuk kalimat yang sesuai dengan aturan bahasa target. Selanjutnya, pendekatan ini dapat menghasilkan terjemahan yang akurat jika aturan-aturan yang digunakan telah didefinisikan dengan baik. Namun, karena RBMT sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh manusia, pengembangannya membutuhkan waktu dan usaha yang besar, terutama ketika diterapkan pada pasangan bahasa yang memiliki perbedaan struktural yang signifikan. Pengembangan terkini dari terjemahan mesin berbasis aturan atau RBMT baru-baru ini, minat terhadap RBMT kembali meningkat, khususnya pada model AI hibrida yang menggabungkan ketetapan linguistik RBMT dengan kemampuan adaptasi metode statistik atau neural. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk memodernisasi sistem RBMT dengan mengintegrasikan dengan teknologi berbasis AI yang menghadirkan kewawasan dari pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing, guna meningkatkan kemampuan terjemahan.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ditya Ibnu Faisdanto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari RBMT. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, RBMT ini untuk langkah pertama dia bakal melakukan yang namanya analisis bahasa sumber atau source analysis. Dapat kita lihat di sini dia akan melakukan analisis. Nah, jadi teks yang ingin diterjemahkan itu nanti akan dianalisis melalui identifikasi struktur bahasa, bentuk kata dengan makna. Jadi cara dia mentranslatekannya itu yang pertama dia menganalisis per kata bisa. Jadi kita tuh bakal ngekelompok-kelompokkan kalimat tersebut menjadi subjek, predikat, objek, kata sifat dan lain-lain. Nah, setelah itu langkah keduanya kita akan melakukan transfer antar bahasa. Nah, setelah antar bahasa ini ada 3 hal utama yang kita lakukan di sini. Yang pertama direct transfer. Direct transfer ini menerjemahkan secara langsung dari bahasa sumber ke bahasa target dengan aturan yang dirancang untuk pasangan bahasa tertentu. Nah, yang kedua ada transfer based translation, yaitu struktur kalimat diubah agar sesuai dengan bahasa target sebelumnya yang diterjemahkan. Yang ketiga ada interlingua based translation, menggunakan bahasa perantara universal yang tidak bergantung pada bahasa sumber atau target. Nah, untuk lebih jelasnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk interlingua based translation ini, kita ini mencari bahasa yang bersifat universal sebagai pihak penengah untuk menghubungkan bahasa yang ingin kita translatekan. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu generasi bahasa target atau target generation, di mana struktur kalimat yang telah diterjemahkan tadi dibangun kembali menggunakan aturan tata bahasa target. Nah, leksikon atau kamus bilingual yang memadai digunakan untuk memastikan bahwa terjemahan kata atau frasa sesuai dengan konteksnya. Proses ini menghasilkan kalimat yang dapat dimengerti dalam bahasa target dengan menentukan kaidah-kaidah gramatikal yang tepat. Nah, agar lebih memahaminya untuk contoh pengimplementasian dari cara kerja RBMT ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Baiklah, sini saya Adriansa, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan RBMT. Nah, sebelum masuk ke contohnya, di sini saya akan menjelaskan awal mula RBMT ini dibuat itu untuk ke bahasa Rusia dan ke Inggris. Nah, pada contoh ini kami menggunakan contoh menggunakan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya pada kalimat the cat eats the fish. Nah, langkah pertama itu melakukan analisis teks sumber seperti berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi kata dan kelas kata. Misalnya the sama dengan itu determinan atau penentu, cat itu sebagai noun atau kata bendanya, it itu sebagai verb atau kata kerjanya, they itu sebagai determinan atau penentu, dan fish itu sebagai noun atau kata benda. Kemudian analisis sintaksis atau struktur kalimat. Subjek itu the cat atau kucing, verb itu kata kerjanya itu eat makan, objek itu sama dengan the fish atau ikan. Kemudian analisis morfologi. It sama dengan kata kerja dalam bentuk present simple. Langkah kedua itu melakukan transfer antar bahasa. Sistem RMBT ini menerapkan aturan sintaksi untuk mengubah struktur dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Aturan struktur kalimat bahasa Inggris, determinant, kemudian ada noun, verb, determinant, habis itu noun. Jadinya itu the cat eat the fish. Aturan struktur kalimat bahasa Indonesia itu noun plus verb plus noun sama dengan kucing makan ikan. Itu artinya penerapan kamus dan tata bahasa. The cat itu kucing atau determinan the tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi the itu tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Eat itu makan atau kata kerja dalam bentuk dasar, dan the fish itu sama dengan ikan. Kemudian langkah ketiganya itu melakukan sintasi bahasa target. Setelah transfer dilakukan, kalimat bahasa Indonesia dirangkau dengan aturan tata bahasa yang benar. Hasil akhirnya itu jadi kucing makan ikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dani. Baik, saya Dani Usaputra. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari RBMT. Yang pertama yaitu di sini ada kelebihan dari Rule Based Machine Translation atau RBMT. Yang pertama di sini ada penerjemah lebih konsisten karena menggunakan aturan tetap. RBMT menggunakan aturan tata bahasa dan kamus yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga hasil terjemahnya cenderung seragam dan stabil. Di sini sebagai contohnya yaitu jika sistem RBMT menerjemahkan the cat ate fish
sebagai kucing makan ikan. Maka setiap kali menemukan kalimat dengan pola serupa, hasilnya akan tetap sama. Berbeda dengan metode berbasis data seperti Neural Machine Translation atau NMT yang bisa memberikan hasil berbeda tergantung pada konteks atau data latihannya. Tuh, yang kelebihan dari RBMT ini yang kedua adalah mudah dikontrol dan diperbaiki karena berbasis aturan linguistik. Karena RBMT menggunakan aturan yang eksplisit, pengembang atau ahli bahasa dapat mengedit dan memperbaiki kesalahan dengan menyelesaikan aturan. Contohnya yaitu jika ditemukan kesalahan dalam penerjemah kata tertentu, pengembang hanya perlu menyelesaikan aturan dalam kamus atau sintaks tanpa harus melatih ulang model seperti dalam NMT. Sistem bisa diperbaiki dengan menambahkan aturan baru atau menyesuaikan tata bahasa. Misalnya, mengatur bahwa kata kerja pasif diubah ke bentuk aktif dalam bahasa target. Lalu yang ketiga yaitu tidak memerlukan banyak data pelatihan seperti metode berbasis statistik atau neural. Metode seperti Statistic Machine Translation atau SMT dan Neural Machine Translation NMT membutuhkan banyak sekali data bilingual atau untuk melatih sistem agar bisa menerjemahkan dengan baik. RBMT tidak memerlukan data pelatihan karena penerjemah murni berdasarkan aturan tata bahasa dan kamus yang dibuat secara manual. Lalu di sini selanjutnya ada kekurangan dari RBMT. Yang pertama yaitu membutuhkan banyak aturan linguistik yang kompleks untuk setiap pasangan bahasa. Setiap bahasa memiliki struktur tata bahasa, kosakata, dan pola kalimat yang berbeda untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. RBMT membutuhkan aturan yang sangat banyak dan rumit. Dan sebagai contohnya itu bahasa Inggris memiliki aturan tenses atau waktu, sedangkan bahasa Indonesia tidak. Bahasa Jepang memiliki sistem keformalan, sedangkan bahasa Inggris tidak secara eksplisit menggunakannya. Jika ingin menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita harus membuat aturan khusus, dan jika ingin menerjemahkan ke bahasa Perancis, kita harus membuat aturan tambahan lagi. Dan artinya, sebagai pasangan bahasa membutuhkan aturan yang berbeda, sehingga pengembangan sistem untuk banyak bahasa menjadi sulit dan memakan waktu. Dan kekurangan dari MMT yang kedua yaitu adalah sulit menangani idiom atau konteks yang lebih luas. RBMT hanya menerapkan aturan yang ditentukan, sehingga sering kesulitan memahami makna kontekstual atau ungkapan idiomatis yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Sebagai contohnya, dalam bahasa Inggris, It's raining cats and dogs. Terjemah langsung dengan RBMT. Ini hujan kucing dan anjing. Jangan salah, terjemahkan yang benar seharusnya adalah hujan deras. RBMT hanya menerjemahkan kata per kata berdasarkan aturan yang ada, tanpa memahami arti sebenarnya dari keseluruhan kalimat. Dan untuk yang terakhir yaitu biayanya tinggi untuk pengembangan karena harus dibuat oleh ahli bahasa, karena RBMT bergantung pada aturan linguistik. Sistemnya harus dibuat dan diperbaiki oleh ahli bahasa yang memahami kedua bahasa yang diterjemahkan. Dan dampaknya yang pertama yaitu ada biaya pengembangan jadi mahal, terutama jika ingin menambahkan bahasa baru. Lalu proses pembuatan sistem membutuhkan waktu yang sangat lama, karena setiap bahasa harus dianalisis secara mendalam. Dan yang terakhir ada dibandingkan dengan metode Neural Machine Translation atau NMT yang perlu dilatih dengan data. RBMT membutuhkan kerja yang manual yang jauh lebih kompleks. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.